are not meant to serve grasshoppers. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri I've seen these 3. ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. The revolution about to be televised. You picked the right time but the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Renaya Risanola, biasa dipanggil Naya, NIM aku 1405625023. Aku merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini aku akan membahas kasus-kasus yang lagi viral di akhir-akhir ini. Itu kasus yang aku ceritakan adalah tentang bullying yang mengerikan di sekolah. Bullying ini tidak berhenti-berhenti guys sampai saat sekarang ini. Karena bullying itu bukan cuma hanya berita, tapi tentang kisah nyata. Aku akan menceritakan salah satu contoh kasus bullying yang terjadi di SMP. Itu adalah siswa SMP yang berinisial J. Dia berumur 13 tahun. Si J ini sering ngebully temannya yang berinisial S. Saking dia sering ngebully si S, itu si S hilang kendali sampai dia menusuk pakai gunting bagian tubuhnya si J sampai meninggal dunia. Itu polisi bilang karena si S ini ngerasa dia tuh sering dibully dan dia udah gak tahan lagi karena tingkahnya si J yang sering ngebully dia maka dari itu dia menusuk dan sampai meninggal dunia. Tapi sekarang ada banyak yang ngebully temennya sendiri. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa, pandangan saya faktor-faktor kenapa bullying ini masih terjadi sampai saat sekarang ini. Yang pertama, itu dari faktor lingkungan keluarga. Kenapa? Kalau dari lingkungan keluarga itu tidak sehat, contohnya di keluarga kita itu orang tua kita saling konflik atau sering bertengkar gitu kan. Nah, itu akan membuat diri kita kayak merasa kesepian dan kurangnya kasih sayang dari orang tua. Itu bisa faktor untuk mencari perhatian ke sekolah. Misalnya tuh, ada teman aku, dia ada orang tuanya itu sering bertengkar dan teman aku ini kurang dapat perhatian dari kedua orang tuanya karena orang tuanya itu sibuk dan juga sering bertengkar kalau udah ketemu. Nah, teman aku ini dia sering cari perhatian di sekolah sampai dia tuh capernya cari perhatiannya bukan hanya ke teman tapi ke guru juga. Dia sering bikin masalah, dia sering bikin kayak onar dalam tugas, atau dia sering melanggar atau apapun yang bikin keluarga itu akan membuat seseorang mencari perhatian keluar. Nah, dan yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya. Kenapa? Karena dengan teman sebaya itu misalnya kita masuk kelompok yang tidak benar gitu. Misalnya teman-teman kita tuh kayak sering ngebully. Nah, kitanya yang awalnya nggak pernah ikut-ikutan karena teman-teman kita tuh bilang kayak, kamu kalau mau masuk join grup aku, kamu harus ikutan ngebully. Nah, dan kitanya pun ada pun seseorang itu karena dia mau join grup itu, makanya dia kepaksa buat ngebully juga, ikutan ngebully karena dia itu sering dibully juga sama temennya. Jadi gimana caranya dia tuh nggak ngebully lagi, dia tuh nggak dibully lagi sama temennya, syaratnya tuh dia harus ikut ngebully orang lain gitu, masuk ke kelompok yang tidak baik. Maka dari itu faktor keduanya yaitu lingkungan teman sebaya. Dan yang ketiga adalah sosial media. Kenapa sosial media menjadi salah satu faktor juga dalam
kasus bullying. Karena kalau kita tidak bertanya-tanya dalam bersosial media atau bermain gadget, itu bisa saja dia menonton film-film atau bermain game yang berunsur negatif atau kekerasan. Nah, dan dari sanalah itu bisa jadi anak-anak melakukannya ke dunia nyata, melakukannya ke dunia nyata. Dan yang keempat, itu adalah masalah psikologis. Anak-anak yang depresi atau dia mempunyai sifat cemas itu bisa dibully orang lain dengan nyaman. Dia karena kayak dia tuh sering depresi atau cuman cemas gitu, maka dari itu orang-orang sering ngebully dia. Kayak orang-orang yang sering ngebully itu jadi kayak enak gitu, dia ngerasa senang karena temennya itu beneran cemas loh, beneran kayak ngerasa ngebully loh gitu. Jadi dia tuh ngerasa kayak dapet banget jiwa bullyingnya gitu. Lanjut yaitu kurangnya pendidikan empati. Kenapa? Karena dengan kurangnya empati itu mahasiswa atau siswa-siswa tidak memikirkan dampak dari perbuatannya. Maka dari itu kita harus mempunyai empati dan moral yang baik agar tidak terjadi peristiwa bullying. Jadi setelah faktor-faktor atau penyebab terjadinya bullying ini, saya akan juga menjelaskan menurut analisa saya bagaimana sih solusi bagi kita sebagai mahasiswa agar tidak terjadi bullying tersebut. Yang pertama, itu kita sebagai mahasiswa, itu kita meningkatkan kesadaran dan berupa pendidikan ke sekolah, dan itu kita harus ajarin tentang bagaimana empati secara ini. Kita sebagai mahasiswa, kita bisa bikin kayak kampanye di kampus atau di sekolah-sekolah dasar, sekolah SMP apa SMA yang berisikan kayak apa sih dampaknya kalau misalnya kita melakukan bullying, dan kayak faktornya bagi kita kenapa gitu, kayak dampaknya bagaimana gitu. Lanjut yaitu kebijakan anti bullying di sekolah. Nah, kenapa kebijakan anti bullying di sekolah itu juga termasuk solusi menurut saya? Karena dengan adanya kebijakan di sekolah, aturan yang jelas di sekolah, itu kayak laporan bullying, itu kita bisa kayak yang si korban ini merasa kayak adil gitu, karena dia itu udah dibully sama temennya dan temennya ini mendapatkan hukuman dari aturan jelas itu, maka dia bisa introspeksi diri lagi dan tidak melakukan bullying tersebut. Dan juga kita bisa mendorong mahasiswa kita untuk melakukan program magang di sekolah-sekolah agar tidak terjadi membuka workshop atau kayak magang di sekolah, gimana cara kita mengimplementasikan sikap-sikap yang positif, empati, menerapkan kayak bagaimana sih nanti faktor-faktor dan faktor-faktornya kalau kita melakukan bullying tersebut. Lanjut, kita itu libatin orang tua dan komunitas. Kenapa? Karena orang tua itu, misalnya kita di rumah nih, orang tualah sebagai faktor utama bagaimana komunikasi kita sama mama kita. Misalnya orang tua kita sibuk gitu, maka dari itu kita nggak dapat perhatian, jadi bisa mengakibatkan yang namanya faktor cari perhatian di luar. Maka dari itu orang tua selaku orang tua harus berkomunikasi dengan anaknya, bagaimana sih biar anak kita tuh terbuka sama kita, bercerita sama kita gitu. Kita tuh sebagai orang tua juga itu bisa kayak bagi-bagi waktu antara mana pekerjaan, mana kayak waktu kita sama anak, biar anak kita nggak cari perhatian di luar. Nah, selanjutnya yaitu promosi empati dan keterampilan. Dengan adanya promosi empati atau keterampilan, kita akan membuat poster itu tentang kita bisa kayak mengajak siswa-siswa untuk tidak melakukan ini. Lanjut yaitu promosi empati dan keterampilan sosial yang bernama itu kayak program SEL. Apa sih program SEL? Itu program sosial emosional sekolah agar membantu anak-anak untuk mengontrol emosinya terhadap
siswa-siswa lainnya. Nah, program ini itu bisa kayak kita bikin video edukasi dan podcast sederhana tentang bagaimana sih misalnya kalau anak-anak ini melakukan kejadian bullying ini, bagaimana sih dampaknya. Terus dari pandangan aku sebagai mahasiswa nih, kita harus belajar dari diri kita sendiri. Jangan pernah kita tuh kayak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu, kayak kasus yang saya ceritakan tadi, yaitu bullying. Nah, maka dari itu kita harus introspeksi diri dulu, kita harus perbaiki diri kita dulu sebagai mahasiswa. Jangan yang sebagai mahasiswa itu masih melakukan aksi bullying. Jadi maka dari itu adik-adik pun kayak adik-adik tingkat kita itu banyak yang ada kejadian kasus di universitas juga. Sebagai mahasiswa dulu agar tidak terjadinya bullying juga pada adik-adik tingkat kita. Karena kalau semua generasi muda itu kayak seperti kita sebagai mahasiswa telah berkurang, itu maka bullying juga dari adik-adik kita itu. Misal, maka dari itu dari diri kita sebagai mahasiswa kita introspeksi diri kita dulu, kita bikin empati dan komunikasi yang baik dulu sama teman-teman, sama orang tua kita harus perbaiki mana sih yang patut kita jalani, mana yang nggak patut kita jalani. Jadi teman-teman, kasus bullying ini adalah kasus yang sifatnya nyata yang sering terjadi di kita sekarang. Nah, maka dari itu solusi menurut saya kita tuh harus bekerja sama dengan yang contohnya yang pertama tadi, kita harus kerjasama dengan orang tua agar orang tua siswa-siswa atau kita dapat menjalankan komunikasi yang baik dengan kita, memberi ruang kepada kita agar kita tidak mencari perhatian keluar. Nah, yang kedua itu kita bisa melakukan berupa edukasi, memberikan kabar atau promosi bagaimana bullying, dan kita itu mengajak untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan bisa juga kita tuh kayak membuka podcast atau kayak bimbingan konseling, bisa kayak sharing-sharing bareng, apa sih masalah yang terjadi apa gitu, penyebabnya apa, kamu bisa cowok cerita ke aku misalnya gitu. Kita tuh harus membuat juga kayak bimbingan konseling agar seseorang itu tidak melampiaskan apa yang dipikirannya kepada orang lain. Sekian dulu video dari aku. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, sampai jumpa di video selanjutnya di lingkungan kita. Bye bye.